pertama ya pupuk horti, kemudian pupuk NPK padat, urea cair, dan pakan kambing serta pakan ikan dan unggas. Yang pertama kita mau praktekkan adalah tentang pembuatan pupuk horti. Ya. Jadi untuk pupuk horti ini konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi luas kolamnya ini kita buat untuk yang skala 1 hektar ya. Jadi ini 1 kali 3 meter kolamnya. Kemudian ada kemiringannya ini sekitar 30 cm. Kemudian yang paling ujung itu kita kasih para-para dari bambu. Para-para dari bambu, dalamnya itu tidak ada batasnya Bapak Ibu, mau Bapak Ibu 50 cm boleh, 30 cm boleh. Karena untuk nampung airnya supaya airnya turun ke depan. Kemudian nanti tiap hari diputar pagi dan sore. Gitu, jadi konsepnya ini diputar pagi dan sore. Nah, kedalamannya ini maksimal 70 cm Bapak Ibu. Kenapa 70 cm? Diantaranya agar udara yang dari luar masih bisa masuk. Ya, karena ini proses fermentasinya adalah anaerob juga aerob. Ya. Untuk kolam yang 1 kali 3 ini kita akan membuat pupuk hortinya yang lengkap Bapak Ibu. Jadi lengkap itu bisa N-nya antara N dan P serta K-nya seimbang. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mereka mau mempraktekkan di tempat masing-masing, silahkan. Ibu mau bikin yang N-nya tinggi berarti lebih banyak gitu bahannya ya kan. P-nya lebih tinggi boleh, silahkan berarti unsur P-nya yang lebih tinggi, K-nya lebih tinggi boleh. Nah, kalau kita yang mau kita praktekkan ini adalah yang seimbang. Jadi N, PK-nya seimbang. Nah, untuk kebutuhan dari kolam 1 kali 3 meter ini membutuhkan sekitar 21 karung. Per karungnya itu rata-rata beratnya 25 kilo sampai 30 kilo. Tapi karena kita dapatnya ini kayak begini, jarang kita timbang juga kan gitu kan. Tapi rata-rata seperti itu Bu ya, 25 sampai 30 kilo antar per berat per karungnya. Nah, tuh 21 karung ini terdiri dari apa? Kotoran ayam, pedagingnya ini 7 karung. Kemudian petelurnya 7 karung ini terdiri dari ayam petelurnya 3 karung, kemudian ayam pedagingnya 4 karung. Ada Mas ya bahannya? Ada ya, oke siap. Kemudian untuk kotoran sapinya ini juga sama 7 karung Bapak Ibu. Kemudian untuk kotoran kambingnya 7 karung juga. Jadi NPK-nya seimbang, 7 karung, 7 karung, 7 karung. Ya, tapi tetap yang ayamnya tadi kita pisahkan. Untuk yang ayam pedagingnya 4 karung, kemudian ayam petelurnya 3 karung. Pak, gimana kalau ada ayamnya ayam pedaging semua? Tidak apa-apa. Ya, adanya ayam petelur semua, nggak apa-apa, ada masalah ya. Ayam kampung? Ayam kampung kalau ada, nggak masalah Bapak Ibu. Ya. Campur sekam nggak apa-apa. Memang nggak masalah ya. Oh, kambing saja. Kotorannya itu ayam cuma ada sekamnya, tinggal kasih sekam juga aja. Tinggal kasih sekam. Ya, nanti posisinya nyimpannya yang ada sekamnya ini paling bawah. Ya, kenapa? Supaya bisa menyerap air ke bawah turun, sirkulasinya nanti berputarnya lancar pagi sorenya ya. Terus gimana kalau ada ayam petelur toh nggak ada sekamnya sulit? Nah, itu paling posisi yang paling bawah bisa kita taruh kotoran kambing dulu. Ya kan, yang paling bawahnya Yang bisa nyerap air, Pak. yang bisa nyerap air ke bawah sehingga nanti nutrisinya tujuannya kalau nggak ada sekamnya bisa nempel di kotoran kambingnya ya. Misalnya kalau kambing saja, kotoran kambing saja. Sebisa mungkin Bapak Ibu nyuntulung diikuti SOP-nya dulu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ini dulu nanti nggak jadi nanti malah. Nanti kalau sudah mentok gitu ya. Wah, ternyata nggak ketemu-temu nih kotoran sapi segala macam, ya dia bisa kontak langsung aja ya. Biar nggak bingung nanti antara SOP dengan walaupun tetap bisa bah. Ya, nggak pakai kotoran sapi, nggak pakai kotoran kambing, apakah diganti unsur lain ada ya. Tapi nyuntulung dalam hal ini kita disiplin sesuai SOP dulu biar bisa membuktikan semuanya sesuai SOP itu gimana hasilnya kan gitu ya. Ya, sepakat ya? Ya, oke. Yang bagus itu sebenarnya yang masih basah Bapak Ibu. Yang masih basah ya. Yang masih basah karena nutrisinya kandungan-kandungan yang lainnya masih lengkap. Ya, tapi karena kalau terbatas adanya yang ini ya sudah, kata Bapak Ibu kemarin
apa yang ada dulu, walaupun tetap kita berstandar kepada SOP yang sudah dibuat. Sepakat ya? Ini ayamnya, kontrol ayamnya yang ada apa, Mas? Pedaging ada, Pedaging? telur ada. Kayak pedaging dulu taruh di bawah berarti. Monggo, pedaging dulu taruh di paling bawah ya, dimasukkan ya. Jadi bisa dilihat Bu ya, kondisi para-paranya seperti itu ya. 1x3 Mas. 1x3 meter ya. Atasnya sekitar 70 cm ya, yang paling sini 70 cm ya. Kalau paling ke bawah ini lebih dari 70 cm ya. Ini miring ya Mas? Iya, miring karena kan memang supaya turun setiap hari airnya ditampung di depan sana di masnya itu, pagi dibuka, diisi ngisi, dibalikan lagi Mas. Konsepnya berputar begitu. Bawa para-para seperti apa ya? Tandon kayak dari semen juga. Iya. Di sana masukin lagi Bapak. Iya, dari luar sana. Iya, manual boleh, kalau ada mesin boleh, enggak masalah. Tapi yang penting menyiramnya ini rata. Nah, jadi dari sini konsepnya rata, harus rata. Itu berapa senti itu Pak? Mohon maaf, Hah? permisi dulu. Iya. Mas agak ke sana, Mas. Saya di sini berarti. Sedangkan di sana. Karena saya nggak apa-apa ya. Sedangkan situ tuh. Apa situ aja Pak? Nggak apa-apa. Hah? Oh ya situ. Ada orang nggak enak. Jangan situ. Ntar dia kita suruh pindah. Pak, bisa dari atas ya Pak? Iya. Udah kebal virus ini. Jadi kalau bisa sekali lagi yang ada sekamnya yang paling di bawah ya Bapak Ibu ya. Karena dia bisa menyerap airnya. Kalau para-paranya ininya berapa ini Pak? Para-paranya 1 meter boleh. Lebarnya dalamnya bebas aja. 30 cm boleh, 50 cm boleh, 20 cm boleh. Yang penting air bisa turun ke bawah. Ya. Jadi ketika dibuka di keran di sini, dia bisa ngalir ke situ. Ini lapisannya setelah bambu nggak ada apa-apa lagi ya? Kotak aja. Kotak aja nggak ada. Kotak ya nggak ada apa-apanya ya. Ini udah berapa karung Mas? Sudah 4 karung ya. Diratakan dulu. 3. Iya. Dalamnya totalnya ini berapa ini Pak? Ini yang pas sana 70, agak turun sedikit Pak. Menurun ya. Kemiringannya sekitar 30 cm. Diratakan dulu ininya. Untuk kolam segini Bapak Ibu butuh katalisnya sekitar 20 sampai 21 liter. Yang ngikutin jumlah karungnya. Per karung rata-rata 1 liter gitu ya. Ya, jadi bisa 20, bisa 21 liter. Ini untuk pupuk horti ya, tanaman-tanaman yang ada berbuah ya, seperti jagung, tomat, terong, gitu ya. Ini yang pupuk hortinya. Kemudian masukin kotoran sapinya, atau kotoran kambing dulu, nggak apa-apa. Kambing apa sapi Pak? Kambing dulu, ada yang di atas apa? Kambing. Iya, atas aja yang di atas biar nggak ngangkat lagi. Kambing, ya di atas kambing. Hati-hati Mas, jangan grogi. Wes, harus kepentok. Kotoran kambingnya berapa karung tadi Bapak Ibu? 7 karung, iya. Kalau ada yang masih baru ya? Kalau ada yang masih baru. Kalau kotoran kambingnya itu kotor dalam arti masih ada makanan yang segar, kotoran salah. Enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak pengaruh. Enggak. Malah nambah, enggak apa-apa. Bisa makanannya ada 4. Oh, ini ada yang lebih kering tuh kan? Lebih kering sekali ini ya, lebih lama ini. Sudah lama berarti ya Pak? Ya? Kalau udah kayak gitu kayak jamur gitu udah lama ya? Udah lama, ya, udah kering masalahnya. Enggak apa-apa, bahan yang ada aja dipakai. Ini aplikasinya nanti Bapak Ibu, 1 hektar ini hanya butuh 50 karung ya. 20 karung ini untuk 1 hektar ini 21 karung. Kalau ini konsepnya. Dapatnya 2 nanti, yang padat sama yang cair.
Nah, jadi hortinya dua, yang padat sama yang cairnya. Ini udah 7 karung, Mas. Sudah. Tapi Terus diratakan dulu. Kemudian kotoran sapi dimasukkan. Nanti terakhir yang 3 karungnya kotoran ayam. Kotoran sapinya 7 karung. Ini kotoran sapinya juga sudah jadi tanah ya. Jadi bukan yang baru. Udah lama ya Pak ya? Sudah lama ya. Ya kalau bisa mungkin Bapak Ibu cari yang masih bagus ya. Yang masih baru. buk saya apa nama dua. 3 hari, 7 hari tidak apa-apa ya. Kalau ini kan sudah kering. Ya, Mas. Ini apa ini? Masih kotoran sapi? Ya Pak. Ya, 7 karung. Tinggal maunya mengolah, saya kira di sekitar kita semua kan bahannya ada ya. Atau sinergi di antar desa. Desa ini belum punya kotoran kambing segala macamnya. Tapi tolong diusahakan ya sesuai dengan SOP. Iya. Kurangi untuk apa namanya dosisnya. Yang cair itu untuk nyemprot berapa hektar per. Ya, kalau ini dosisnya 1,5 liter per 15 liter cairnya. 1,5 liter. Persen berarti Pak. Iya. Terus yang terakhir kotoran ayam dimasukkan, yang ayam pedagingnya. Padatnya diberikan gimana Pak? Padatnya itu per meter 150 gram. Di bawahnya lagi bisa, tidak apa-apa. Ayo top. Oh, ini masih pedaging juga. Ini pedaging, yang tadi itu petelur. Loh, yang punya bawah petelur sih. Ya wis, gak apa-apa. Ya. Kotoran sapinya sudah ada, Mas. Kotoran sapi udah semua ya? Udah. Iya. Tinggal 3 karung kan? Iya. Masuk gitu, di rekaman nih, di memory. Ini dibalik Mas sedikit. Jadi kotoran sapinya yang di atas Mas. Kotoran sapinya yang di atas dibalik dulu, dibalik. Iya. Tadi tak kira nggak ada sekamnya. Yang nggak ada sekamnya yang di atas. Wes diratakan lah. Wes diratakan lagi. Jadi nanti kalau besok sudah air, keluar airnya, masukkan lagi kemana? Ya, balik. Jadi pagi keluar air, diambil, dimasukkan lagi ke sini, diratakan. Sore lagi ditampung lagi, dimasukkan, dibalikan lagi. Kocok ini Pak. Enggak usah. Tutup aja, ditutup aja. Paling pas pasukan dibuka sedikit gitu aja. Ya. Ditaburi garam. Taburi garamnya ini sekitar 3 kilo ya, 2 kilo sampai 3 kilo. Jadi fungsi garam ini Bapak Ibu nggak ada apa-apanya. Fungsi garam ini hanya nambah mineral aja. Karena kan kebutuhan mineralnya cuma sedikit. Ya, jadi tidak perlu banyak. Hanya 2 kilo, 1 kali 3 ini kita bisa pakai 2 kilo, bisa sampai pakai ke 3 kilo. Nggak terlalu banyak juga kurang bagus. Ya. Terus masih ingat katalis berapa untuk pupuk horti? Pagi kan dijelaskan sama Bapak Bang. Hah? Untuk horti pupuk katalis berapa kira-kira?
Oh, katalis 5. Yang katalis 3 belum lulus berarti. Katalis 5 ya. Katalis 5-nya 21 liter, 20 sampai 21 liter. Dimasukkan Mas, diratakan. Berapa liter ya? 20 sampai 21 liter. Sesuai dengan jumlah karungnya tadi. Iya, karungnya kan kita pakai 21 karung. Kotoran ayam 7 karung, sapi 7 karung, kemudian kambing 7 karung. Katalisnya rata-rata 1 banding 1 karungnya 1 banding 1 karung. 1 liter. Jadi kalau Hah? sehari ini Pak, Kalau timbangannya kalau rata-rata 30 kilo per karungnya itu berarti kalau kali 21 sekitar 600 lebih lah. Rencana kita timbang aja. Gak apa-apa, lebih bagus. Saya minta cari Yang 25 kiloan gitu ya, atau yang 30 kiloan, gak apa-apa. Indo cukup 21 karung? 21 liter udah? Nah, kemudian ini kan masih kondisi kering Bapak Ibu ya. Kita tentunya nggak bakal keluar airnya. Maka ini kudu ditambah air Bapak Ibu. Nah, airnya ini Bapak Ibu kalau punya air kencing, urin sapi, urin kambing bisa ditambahkan ke sini. Tapi kalau nggak ada, terbatas, bisa air biasa. Kalau ada lagi air cucian beras, monggo. Nah, salah satu manfaatnya kita tampung air cucian beras itu diantaranya adalah untuk nambahi air ini. kapasitasnya airnya sampai apa? Karena ini 21 karung, rata-rata kalau kondisi kekeringan begini ini butuh airnya per karungnya 10 sampai 15 liter. Kita pakai yang 10 liter aja, jadi pakai sekitar 210 liter. 210 liter Mas berarti sekitar 2 tong ya. 1 tongnya kan 120 ya, itu 2 tong. Apakah untuk air PDAM yang katanya mengandung Kaporit. itu tidak bagus? Kalau itu bisa digunakan, tapi kalau bisa Bapak diendapkan dulu. Sekitar 7 hari ya. Iya, jadi diambil 3 sampai 7 hari lah dia diendapkan dulu biar kaporitnya turun dulu. Nanti diambil yang atasnya aja. Iya. 21 hari Pak nanti. Iya, langsung 2 kali masukin langsung. Iya. Air kencingnya nggak ada Pak? Ya. Nggak pakai air kencing. Nah, nanti air kencing kita manfaatkan pakai untuk NPK padat Mari kita dan urea cair. Iya. Bapak, rata-rata kan petani kan nggak mengumpulkan air kencing ya. Itu udah dianggapnya campur di situ nggak ada masalah. Amit Pak nggih. Kalau bisa sih diajarkan ke teman-teman petani ini supaya mulai sekarang ini kalau mau dipakai untuk pupuk ditampung aja, Bah. Tapi juga ya banyak dilemanya juga. Ada teman-teman juga ketika tahu bahwa air urin sapi itu laku, kalau kita kan biasanya urin sapi itu kita hargai Rp500 per liter. Khawatirnya kalau kita kasih pemahaman dulu untuk organik, untuk sama-sama berjuang di pupuk, bisa dicampur airnya banyak. Iya kan? Jadi 10 liter bisa 5 liter sendiri airnya kan gitu. Nah, ini salah satu kendalanya, tapi nggak usah khawatir. Itu salah satu bagian dari ya tugas kita mengajak bersama gerak dalam perjuangan membangun pertanian yang sehat. Jadi nyuntulung Pak gitu, air urin sapinya jangan dicampur air gitu. Benar-benar murni. Nah, ini yang maksud dengan petani terpadu kan. Kalau kita punya sendiri kan jelas. Iya, kayak Pak Haji kemarin teman saya itu dia memang mau bikin ini, tapi dia mau punya sapi dulu, mau punya kambing dulu. Kenapa? Karena kalau tahu masyarakat laku urinnya. Kalau urin kambing kan kita belinya 1.000 Pak, per liter. Nah, kalau tahu 1.000 lumayan kan. Kalau 20 liter, 10 literan kan udah kelihatan. Nah, jadi dia tuh bikin pakan dulu, bikin sampai 200 karung gitu. Karena persiapan dia mau bikin seperti ini itu kalau sudah ada ternaknya. Itu kan beda ya, nggak masalah. Tidak semestinya, tidak semua mesti seperti itu gitu maksudnya. Sesuai kemampuannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu memanfaatkan teman, mitra ataupun saudara yang punya ternak bisa diajari seperti itu ya. Misalnya kencing semua tanpa air. Nggak apa-apa. Iya, urin sapi sama urin kambing, nggak masalah ya. Bisa. Nanti kalau Bapak Ibu mau bikin, Pak, saya bikin kaknya yang pengen tinggi, berarti urinnya urin kambing. Kenapa kita ayam? Kayak ayam itu unsur N-nya tinggi, gitu kan? Kenapa kita bisa pakai kotoran sapi? Karena unsur P-nya tinggi. Kenapa kita pakai urin kohe kambing? Karena unsur K-nya tinggi. Jadi ketiga unsur itu sudah memenuhi NPK gitu. Nah, urinnya nih mau ditambahi urin kambing, berarti K-nya mau ditinggikan sama Bapak ya. Nah, kalau berarti fasenya penggunaannya nanti fase generatif. Karena apa? K-nya tinggi kan gitu. Fasenya.
Nanti ditutup Pak ya, ditutup kalau bisa tutup rapat ya. Ini udah 2 tong Mas? Belum? 1 tong Pak. Baru 1 tong ya. Ini kan 120 berarti ya 1 tong 2, yang 1 tongnya jangan semua ya. Biar kita jumlahnya yang sekali 10 liter aja, 210 liter. Berarti udah masuk tadi 120 ya, 120 liter. Kira-kira jelas Bapak Ibu untuk pupuk horti bisa dipakai ya, dipraktekan ya. Nah, cara praktekannya bisa kelompok, bisa sendiri ya, bisa di BUMDes gitu. Itu misalkan penuh nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa, sesuai dengan ukuran kolamnya. Sesuai dengan ukuran kolamnya ya. Biasanya kalau ukuran kolam itu kan kita pakai dengan tali 777 tadi ya. Oke. Air 1 tong atau 210 itu air saja atau include dengan air seninya? Air saja ya. Kalau air urin, Bapak mau pakai urin? Urin ya, enggak, tadi yang 210 itu air saja atau tambah urin? Air saja. Tapi kalau campur urin juga tidak apa-apa. Nah, tinggal Bapak mau main unsur apa yang mau ditinggikan. Kalau urinnya urin sapi berarti unsur P. Kalau urinnya urin kambing berarti yang tinggikan Bapak unsur K-nya gitu. Tapi kalau air semua berarti pupuknya lengkap, NPK-nya seimbang. Iya, gitu ya. Jadi tergantung Bapak mau bikin pupuk apa. NPK lengkap, apa N-nya tinggi, P-nya yang tinggi atau K-nya yang tinggi, silakan. Gitu. Ya. Boleh Bu, ini kan standar minimal ya. Ibu mau bikin separohnya berarti bagi separoh aja bahan-bahannya ya. Iya, boleh, tidak apa-apa. Tidak mesti langsung seperti ini. Kalau standarnya malah kita 4 kali 6 meter loh Bu. Untuk bisa mengcover 10 hektar masalahnya kan gitu. Kalau ini kan 1 kali 3 cuma 1 hektar saja. Apanya? Enggak usah. Langsung. Iya. Iya, itu di pupuk hortinya. Ya, pupuk dasarnya. Yang padatnya ya. Yang padatnya. Iya, yang cairnya biasa. Bisa 1 kali 3 kali semprot lah. Ya, urea cairnya. Cairnya nanti juga. Cairnya keluar dari sini Pak Ji. Keluar nanti diputar lagi dibalik. Ya. Selama 14 hari ya. Fermentasinya berapa hari? 14 hari. Oke. Selama 14 hari airnya itu untuk cair. Iya, jadi urea cair. Tapi untuk horti. Iya. Tomat, lombok. Tomat, lombok, terong, timun. Campurannya itu berapa liter per liter? 1,5 per 15. Nah, ya. 1,5 Per 15 liter atau 1 liter per 10. Atau di bawahnya setengah liter per 10 udah apa-apa. Tergantung besar kecilnya pohonnya. 1 liter itu berapa? 1 hektar sekitar 20 sampai 50 liter. Iya. Yang cair ya? Cairnya. Kalau overdosis bisa mati nggak? Kalau yang organik jarang yang seperti itu, Pak. Kalau kecuali masih prosesnya belum jadi ya. Masih panas segala macam akhirnya Kita pakai koreanya. Iya. Kalau overdosis Mati. Iya. Kalau ini gimana? Kalau ini insya Allah aman. Iya, kalau bisa makanya tetap ada hitungannya lah. Iya kan ya. Ada hitungannya ya. Ditutup dapat, pas ditutup. Karungnya habis tah? Yang tadi aja yang bekas tadi. Karung yang tadi yang bekas itu. yes, baru. Jelas oke? Semuanya jelas Pak? Ibu? Ya, nanti kita lanjut ke membuat pupuk urea cair yang sebelah sini. Ya. Oke Pak. Oke, lanjut. Oke Bapak Ibu, kita mau membuat yang kedua ini adalah pembuatan kompos NPK padat dan urea cair. Kalau yang tadi buat horti, yang kita buat itu menggunakan kohe semua, ya kan? Kalau yang ini yang kita mau buat adalah untuk pupuk urea cair untuk NPK padat yang digunakan untuk padi dan sayur. Ya, jadi ini untuk padi dan sayur. Bahan utamanya apa Bapak Ibu? Masih ingat tadi dijelaskan pagi? Bahan utamanya adalah kohe, kotoran ayam. Kemudian kalau sapi dan kambing hanya diambil urinnya saja. Nah, ya kan? Kalau ini kan tadi kotorannya semua dipakai. Kalau ini urinnya. Yang kohenya hanya kotoran ayam saja. Jadi berapa banyak
Untuk ukuran 1 kali 3 meter ini Bapak Ibu, dengan kedalaman 1 meter, kalau ini lebih dalam, kemiringannya 30 cm, itu bisa masuk Bapak Ibu 50 karung. Ya memang ini dibuat untuk 1 hektar, ya kan? Karena 1 hektar itu kebutuhannya kan 50 karung, ya kan? Untuk padatnya kalau liternya 50 liter. Nah, jadi apa saja yang kita masukkan? Yang kita masukkan yang pertama adalah kohe ayam dulu, ya. Langsung ditumpuk aja kohe ayam pedaging dulu yang ada sekamnya ya, yang nggak ada sekamnya yang di atas. Jangan kebalik, jangan kebalik. Yang ada sekamnya di bawah, yang nggak ada sekamnya di atas. AKB ini nggak ada para-para ya? Kalau ini nggak pakai para-para konsepnya, dan nggak perlu dibulak-balik kalau ini airnya. Biarkan di situ aja dan fermentasinya lebih cepat. Kalau itu 14 hari, kalau ini hanya 7 sampai 10 hari. Jadi hari ke-7, hari ke-8 aja Bapak Ibu sudah mulai panen tuh. Cairnya ya kan? Karena di sini kan ada pembuangannya ya. Yang cairnya kan miring kayak gini. Nah, itu udah bisa dipanen hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 udah bisa dipanen. Jadi kalau ini 1 bulan bisa produksi 3 kali. Kalau mau rutin produksi 10 hari sekali, bikin berarti 1 kotak seperti ini bisa mengcover berapa hektar? 3 hektar ya kan gitu. Jadi walaupun hanya 1 kali 3 meter. Jelas ya? Jadi yang ada sekamnya jangan kebalik, yang ada sekamnya di bawah. Pak, ini sebelum ya, sebelum tanam kasihnya. Iya. Kalau di padi biasanya setelah digarap gitu kan, kemudian setelah selesai penggarapannya di waluku dan sebagainya, kemudian dikasih pembenah tanah. 1 hektar 7 liter sampai 10 liter. Nah, setelah itu taburi dengan ini, biarkan 3 sampai 7 hari. Baru ditanam padinya. Kondisi sawah sudah basah ya Pak Haji ya. Kondisi sawahnya kondisi basah. Karena mikroba kemarin yang namanya pembenah tanah dia akan bekerja dalam kondisi basah ya, biar bisa menyerap ke bawah. Awas jangan kebalik, yang ada sekamnya di bawah. Kalau ini ingat katalisnya katalis berapa Bapak Ibu untuk NPK urea cair? Halo? Hah? 7? Oh 1. Katalisnya katalis 1 ya, pinter semua, lulus berarti. Belum. Ini banyak 50 karung Bapak Ibu, 40 karung ayam pedaging, 10 karung ayam petelur. 50 karung itu dibagi 2 ya. 40 karung ayam pedaging, 10 karung ayam petelur. Kalau standarnya kita pakai 4 kali 6. 4 kali 6 batang itu butuh 500 karung. 400 karung ayam pedaging, kohenya, kemudian 100 karung ayam petelur. Itu untuk 10 hektar. Nah, jadi kalau ibu kapasitasnya besar, bisa pakai yang 4 kali 6 kolamnya, tingginya 1 meter. Itu bisa mengcover 10 hektar. Kalau 3 kali produksi selama 1 bulan, karena produksinya cuma 10 hari prosesnya, bisa mengcover 30 hektar. Nah, kualitasnya bagaimana? Sudah berbagai kali dicoba Bapak Ibu, baik di padi dan tanaman-tanaman sayur yang lainnya. Insya Allah punya kita ini lebih bagus dari kimia. Tapi minimal juga sama. Teman kita yang di Magetan kemarin Pak Dalang, yang rambutnya panjang mungkin gitu kan. Itu Dalang memang Bu. Dia tapi pemain padi. Dia mempraktekkan dulu kalau dia pakai kimia, dia 1 hektar tuh hanya keluar 4 ton. Nah, full pakai organik ini alhamdulillah bisa keluar 7 sampai 8 ton. Nah, dan ini udah 3 kali dia mempraktekannya. Makanya kita mau adakan pelatihan nanti di Magetan tuh khusus padi, horti dan sebagainya. Itu salah satunya karena ini udah kita trialkan gitu kan. Dari hasilnya full organik. Nah, Pak, kalau di Medan, karungnya nggak ada segede ini, Pak. kecil-kecil. Iya. Kalau bisa Bapak timbang dulu. Ya. Rata-rata itu kalau bisa 30 kilo. 25 sampai 30 kilo, Pak ya. Jadi kalau wah kok kecil amat karungnya, kalau bisa ditimbang dulu. Karungnya memang gede, isinya. Jadi kalau gitu Bapak belinya kilo, bukan karung ya kan? Iya, iya. Karena mereka campur tanah. Hah? Campur tanah kadang-kala. Ya itu salah satu nakalnya ya. Iya. Ya, tapi mungkin kotorannya sudah lama Bapak? Belum? Enggak. Enggak,
Kan di sana kan bisnis menjanjikan. Oh, makanya kalau bisa juga ini kohenya, kohe ayam yang masih baru ya. Yang masih bagus tuh yang masih baru sebenarnya. Walaupun memang bawanya rada repot kalau masih bau itu ya. Masih baru itu rada basah masalahnya. Ini udah berapa karung, Mas? Baru 15, sudah 20. Hah? 20. 26. Karungnya itu menang. Ya. Ini 40 ya, yang atas nanti yang petelurnya yang atas. Jangan kebalik, pokoknya ada sekamnya yang di bawah. Katalisnya berapa liter, Bu? Katalis satunya masih ingat Bapak Ibu? Berapa? 50 liter. Nanti keluarnya juga berapa? Keluarnya paling banyak itu ya 50 liter sesuai dengan katalisnya. Nah. Sudah? Terakhir yang atasnya kohe ayam petelurnya. Kalau di sini satu karung begini berapa, Pak? Di sini satu karung macam-macam, Pak. Tergantung juga, ada yang 4,5, ada yang 4.500, ada yang 3.500 per karungnya itu. Tapi kalau lagi mahal ayam petelur sampai 16.000 juga, Pak, ada. Tempat saya 25.000, Pak, setengah dari itu. Ayam pedaging, kohe ayam pedaging. Oh, di sini ya masih ada yang 6.000 paling mahal gitu. Di sini berapa, Mas? Saya kirim dari sini. Hah? Ini 11.000 nyampe sini. 11.000 sampai sini. Oh, ini Pak, sampai sini 11.000 katanya, Pak. Yang mana? Yang pedaging, yang petelur? Sama. Dua-duanya sama. Oh, dua-duanya sama. Tapi biasanya malah ayam petelur tuh lebih mahal. Bisa kirim kemana-mana, Karena dia Pak, murni Pak. kohe kan, nggak ada sekamnya. Ya kayak gini, murni kohe. Nah, ini yang dimaksud, siapkan dulu makanannya, baru kita terjun ke lapangan, ya kan? Iya, mau main padi, mau main apa tanaman buah, ya itu siapkan dulu. Kenapa? Karena lahan kita kan sudah kritis, ya kan? Untuk padi Pak per hektar berapa? 50 karung, Pak. 50 karung. Yang padatnya, yang cairnya 50 liter. Yang padat Itu per hektar. aplikasi yang padat untuk pupuk dasar. Pupuk dasar, iya. Sekali aja itu sampai panen. 50 karung itu untuk 1 hektar. Kalau yang cairnya bisa 2 kali, bisa 3 kali. Disemprotkan. Iya. Kocor boleh, disemprotkan boleh. Udah berapa karung, Mas? Cukup. Iya, terus masukkan katalisnya. Berapa liter? 50 liter. Katalis berapa? Katalis 1, ya. Dikasih tengah depannya, Mas. Tengahnya dikasih apa? Dicoak gitu biar airnya nggak lebar keluar. Nggak luber keluar airnya. Terus nanti kan ini juga cairnya kurang, Bapak Ibu ya. Masih juga banyak kering gini, airnya kan kurang. Ini nanti ditambah airnya juga sama, Bapak Ibu. Sekitar ini 5 tong ya. 500 liter ya. Karena kan 50 karung. 1 karung rata-rata kalau keringnya itu kering sekali bisa 15 liter, tapi kalau ini nggak terlalu kering, jadi cukup 10 liter. 50 kali 10 berarti 500 liter. Atau kita ini pakai 5 tong lah. 5 tong kurang lah ya. Airnya. Tapi dimasukkan dulu katalisnya dulu, 50 liter. Urinnya dulu, Pak. Oh, urin dulu, Mas. Urin sapinya dulu. Urin sapinya itu hanya butuh 40 liter. Urin kambingnya 10 liter. 4:1 ya. 4:1. Urin sapinya 40 liter, kan butuhnya 50 liter. 50 liter itu urin sapinya 40, urin kambingnya 10. Urinnya dulu. Nah. Berapa liter ini, Pak? Itu kalau galon ini 15 liter, Pak. 1 galon tuh 15 liter. Berlaku juga ini, mineral ini. Betul juga tuh. Iklannya dia tuh ngalahin aqua.
Iya, harganya murah lagi. Heeh. Ini urin apa, Mas? Masih urin sapi? Aromanya lumayan. Sudah. Urin kambing sekarang? 10 liter udah? Ya. Baru masukkan katalisnya. Ya. Itu kalau misalnya urin kambing, itu kan kita bisa tampung karena kambing itu kan di atas panggung tuh. Iya. Tapi kalau ini sapi bagaimana ya? Urin sapi sama, hanya kemiringannya jangan terlalu miring, biasanya antara 15 sampai 20 cm atau 10 sampai 50 cm, 15 cm kemiringannya. Ini lantainya udah diatur. Ya udah diatur gitu, nanti belakangnya itu dikasih jalur agak miring ke sana, di sana ada tandonnya. Gitu. Di semen biasanya orang-orang di semen, ya. Oh, Pak, petani berarti agak repot ya yang Ya memang konsepnya kudu disambungkan dulu. Ini yang dimaksud dengan pertanian terpadu. Gak bisa kita lepas dari peternakan ketika bicara pertanian. Karena kan butuh kompos juga kan. Komposnya dari mana? Ya dari peternakan itu. Dari limbah urin dan sapi kotorannya. Urin kambing. Oh iya. Jos. kayak mantap. Kalau ini tidak perlu dibulak-balik ya, airnya diambil, dimasukkan lagi nggak perlu. Udah dibiarkan situ aja, tutup rapat aja sudah. 7 hari Bapak Ibu sudah bisa dipanen. Airnya diambil, yang cairnya, kemudian yang padatnya dipisahkan diambil ya. Jadi kalau ini kan masih diputar yang horti tadi ya, pagi sore dia puter. Kalau ini enggak usah. Kedalamannya sama juga ini Pak dengan ini ya? Beda. Kalau ini tadi 1 meter, ke dalamnya lebih di dalam. Kalau ini 70 cm Pak.